Ilmu. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha, sadar atau menyelidiki, menentukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimiliki. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Contoh, ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang dipahami, atau material saja, atau ilmu psikologi hanya bisa meramalkan perilaku manusia jika membatasi lingkup pandangannya ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Berkenaan dengan contoh ini, ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang berapa jauhnya matahari dari bumi. Secara etimologi, kata ilmu dalam bahasa Arab ilim yang berarti memahami, mengerti atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan lain sebagainya. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus di mana seseorang mengetahui apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu. Ilmu harus memiliki objek, kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifatnya hakikat, tampak dari luar maupun bentuk dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, dan karenanya disebut kebenaran objek, bukan subjek berdasarkan subjek peneliti atau subjek penumpang penelitian. Metodis berasal dari kata Yunani, metodos yang berarti cara jalan. Secara umum, metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah. Sistematis dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek. Ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objek. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum atau tidak bersifat tertentu. Contoh, semua segitiga bersudut 180 derajat, karenanya universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Karena itu, untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial harus tersedia konteks dan tertentu pula. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisis yang rasional, sistematik, logik, dan konsisten. Hasilnya dari ilmu pengetahuan dapat dibuktikan dengan percobaan yang transparan dan objektif. Ilmu pengetahuan mempunyai spektrum analisis amat luas, mencakup persoalan yang sifatnya mukro, dan mikro. Hal ini jelas terlihat misalnya pada ilmu-ilmu fisika, kimia, kedokteran, pertanian, rekayasa, bioteknologi, dan sebagainya. Pengertian ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Tampaknya, kedua pengertian di atas, yakni pengertian ilmu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, memiliki persamaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budhi atau Buddha atau akal, diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata Latin
Koller, yaitu mengelola atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengelola tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan oleh kultur dalam bahasa Indonesia. Definisi budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis karena seorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Ada orang yang menamakannya ilmu, ada yang menamainya ilmu pengetahuan, dan ada pula yang menyebutnya sains. Keberagaman istilah tersebut adalah suatu usaha untuk melahirkan pedanan atau mengindonesiakan kata science yang asalnya dari bahasa Inggris. Pengertian yang terkandung di balik kata-kata yang berbeda tersebut ternyata juga tidak kalah serba ragamnya. Keserbaragamannya bahkan kadang-kadang seolah-olah mengingkari citra ilmu pengetahuan itu sendiri, yang pada dasarnya bertujuan untuk merumuskan sesuatu dengan tepat, tunggal dan tidak bias. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga terbitan Balai Pustaka Jakarta 2021, ilmu artinya adalah pengetahuan atau kepandaian dari penjelasan dan beberapa contohnya. Maka yang disebut pengetahuan atau kepandaian tersebut tidak saja berkenaan dengan masalah keadaan alam, tapi juga termasuk kebatinan. Mengenai beberapa macam nama ilmu, maka tampak dengan jelas bahwa cakupan ilmu sangatlah luas, misalnya ilmu ukur, ilmu bumi, ilmu dagang, ilmu hutang, ilmu silat, ilmu tauhid, ilmu mantik, ilmu batin, ilmu hitam, dan sebagainya. Kata ilmu sudah digunakan masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Di Indonesia, bahkan sebelum ada kata ilmu, sudah dikenal kata-kata lain yang maksudnya sama, misalnya kepandaian, kecakapan, pengetahuan, ajaran, karo, para junana, dan lain-lain. Tiga faktor yang dapat memengaruhi perubahan sosial. Yang pertama, tekanan kerja dalam masyarakat. Yang kedua, keefektifan komunikasi. Yang ketiga, perubahan lingkungan alam. Kebudayaan sebagai mekanisme stabilitasi. Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa suatu kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melengket dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat, atau biasa disebut dengan tribalisme. Jadi, dengan penjabaran dari ilmu dan budaya di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu dan budaya dapat mempengaruhi manusia dari segala aspek, maupun baik dari aspek bermasyarakat maupun dari aspek agama. Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen utama. Yang pertama, kebudayaan material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian, arkeologi, mangkuk tanah liat, penghasilan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pancar langit, dan mesin cuci. Yang kedua, kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwarisi dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu mengandalkan perubahan.